Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel telah memainkan peran penting dalam mendukung kreativitas digital bagi masyarakat luas. Dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang, Telkomsel dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersaing secara strategis. Untuk memahami posisi dan potensi perusahaan secara menyeluruh, analisis SWOT menjadi alat penting dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Telkomsel dalam menjalankan operasional bisnisnya. Analisis SWOT yang pertama mulai dari kekuatan. Telkomsel memiliki jaringan terluas dan infrastruktur solid di Indonesia. Telkomsel memiliki cakupan jaringan yang paling luas hingga ke pelosok. Didukung lebih dari 2000 BTS mencakup 95% populasi di Indonesia. Selanjutnya ada kekuatan merek dan pelanggan loyal. Telkomsel dikenal sebagai operator seluler terbesar dengan reputasi kuat dan tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang ketiga ada layanan lengkap dan seluler hingga digital. Kekuatan yang terakhir yaitu ada manajemen berpengalaman dan agile. Pengelolaan perusahaan yang adaptif terhadap perusahaan pasar dan teknologi memungkinkan Telkomsel bergerak cepat dalam mengadopsi inovasi, efisiensi operasional, hingga kolaborasi strategi dengan mitra nasional maupun global. Selanjutnya ada kelemahan yang dimana ketergantungan pada teknologi terkini. Telkomsel beresiko tertinggal dari pesaing yang lebih agresif dengan biaya layanan relatif tinggi karena harga layanan Telkomsel seringkali menjadi lebih mahal dibandingkan operator lain. Yang selanjutnya ada keterbatasan inovasi produk di beberapa segmen. Beberapa layanan digital dan value added service kurang variatif atau kalah dibandingkan kompetitor maupun startup digital. Kelemahan yang terakhir yaitu ketatnya persaingan dengan operator lain. Telkomsel menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan operator seperti Indosat, XL, dan operator virtual yang harus mendorong harga turun dan menawarkan promo agresif. Selanjutnya ada peluang, yang dimana peluang ini dapat membantu Telkomsel dalam pertumbuhan penggunaan internet dan penetrasi smartphone. Tingginya angka adopsi smartphone dan akses internet di Indonesia membuka peluang pertumbuhan layanan data, konten digital, dan aplikasi berbasis mobile. Peluang kedua yaitu kebutuhan layanan data dan digital meningkat. Perubahan perilaku masyarakat ke gaya hidup digital yang membuat kebutuhan layanan data dan digital marketing untuk tetap meningkat. Peluang ketiga ada kolaborasi dengan mitra strategis atau teknologi. Telkomsel berpeluang tumbuh melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi global, startup, dan penyediaan konten lokal untuk memperkaya ekosistem digital. Dan peluang terakhir ada ekspansi ke area pedesaan Indonesia. Masih banyak wilayah pedesaan atau pinggiran yang belum terlayani secara optimal. Ekspansi jaringan ke wilayah ini menjadi sumber pertumbuhan pelanggan baru yang masih berpotensial. Di balik itu semua tentunya terdapat ancaman. Ancaman pertama, persaingan harga agresif di industri. Perang harga di industri telekomunikasi menyebabkan margin keuntungan menurun dan mendorong pelanggan lebih mudah berpindah operator. Ancaman kedua, pergeseran teknologi yang sangat cepat. Hal ini menggantikan kebutuhan komunikasi tradisional, menekan pendapat bisnis legal Telkomsel. Selanjutnya ada perubahan peraturan pemerintah yang dimana peraturan terkait frekuensi, pajak, atau kebijakan tarif bisa berubah-berubah yang berpotensi mempengaruhi strategi bisnis dan profitabilitas. Yang terakhir ada ancaman keamanan siber meningkat. Digitalisasi layanan membuat risiko serangan siber dan pelanggaran data semakin tinggi, sehingga investasi dalam keamanan IT harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan integritas data perusahaan. Dengan menggunakan analisis SWOT, Telkomsel membantu memahami dan posisi tantangan perusahaan secara komprehensif. Selain itu, ada taktik implementasi strategi.
Strategi penerapan teknik yang telah diterapkan Telkomsel untuk memperkuat posisi di industri telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, ada transformasi digital. Memperkuat portofolio digital pada 4 pilar utama seperti periklanan digital, solusi perusahaan, pembayaran digital, dan yang terakhir gaya hidup digital seperti game, musik, dan media sosial. Selanjutnya ada pengembangan dan perluasan layanan digital untuk mendukung perubahan kebutuhan dan perilaku pelanggan yang semakin digital. Strategi kedua ada peluncuran produk inovatif yang dimana meluncurkan produk-produk seperti Telkomsel Orbit, solusi broadband nirkabel untuk wilayah yang belum terjangkau fiber. Ada penyediaan layanan berbasis telekomunikasi terkini seperti 5G dan aplikasi berbasis cloud untuk mendukung transformasi digital di berbagai segmen pelanggan. Yang ketiga ada penguatan customer engagement, mengadopsi teknologi otomatis dan kecerdasan buatan atau sering kita kenal AI. Selanjutnya ada implementasi omnichannel dalam layanan pelanggan seperti aplikasi Telkomsel, chatbot, dan kanal digital lainnya. Yang keempat ada kemitraan strategi yang dimana menjalin kolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi global. Selain menjalin kolaborasi, tentunya harus mempromosikan layanan bundling untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kelima ada penetrasi pasar rural yang terus memperluas jaringan ke wilayah pelosok dan area terlayani untuk menjangkau pelanggan baru. Lalu ada investasi infrastruktur jaringan yang berkelanjutan termasuk penambahan BTS di wilayah pedesaan. Yang terakhir, yang keenam ada peningkatan efisiensi operasi untuk mengoptimalisasi biaya operasional melalui digital melalui bisnis, sehingga ada pendekatan aset light dengan memanfaatkan infrastruktur bersama. Taktik strategi di atas mendukung fokus utama Telkomsel dalam menghadirkan inovasi, efisiensi, serta pertumbuhan pelanggan dan berbisnis digital yang berkelanjutan. Selain adanya strategi taktik implementasi, tentunya ada dampak strategi terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, mulai dari kontribusi pendapatan dan laba besar terhadap Telkomsel, pertumbuhan bisnis digital, pertumbuhan pelanggan, dan juga efisiensi dan profitabilitas. Ekspansi infrastruktur yang termasuk untuk penetrasi pasar khususnya di wilayah pedesaan. Lalu ada juga ketahanan di tengah persaingan. Telkomsel berhasil mempertahankan pemimpinan pasar dengan 51,8%. Posisi menduduki persaingan ini harga sangat ketat dan tantangan digitalisasi yang sangat layanan kompleks. Dapat disimpulkan secara keseluruhan strategi transformasi digital, inovasi produk, penguatan keterlibatan pelanggan, dan strategi kemitraan, penetrasi pasar pedesaan, dan juga peningkatan efisiensi operasi memberikan dampak positif nyata terhadap kinerja finansial dan juga operasional Telkomsel. Hal ini menjadikan pemimpin industri telekomunikasi di Indonesia yang menguntungkan dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mulai dari analisis strategi manajemen, terus ada analisis SWOT hingga ada taktik implementasi dan juga dampak strategi kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.